Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 437 memulai pembantaian. Siapa kamu? Tidak ada permusuhan antara Sekte Matahari Langit dan kamu. Mengapa kamu datang ke Sekte Matahari Langit untuk membuat kekacauan dan bahkan menyerang orang-orangku? Tepat pada saat itu, Yan Yang Tian berbicara. Sebagai kepala Sekte Matahari Langit, dia harus menonjol saat ini. Pada saat yang sama, orang-orang lain di istana bergegas mengepung Chu Feng dan Ziling. Meskipun serangan Chu Feng tadi sangat kuat, dan karena kultivasinya juga berada di alam mendalam tingkat 6, tidak peduli apapun, dia tidak boleh diremehkan, lagi pula, dia hanyalah seorang pemuda. Terutama dengan Yan Yang Tian yang berada di alam surga tingkat 1 yang menstabilkan posisi mereka tidak takut pada Chu Feng. Sebaliknya, karena hati mereka sudah tergerak oleh Ziling, si cantik kecil, mereka sudah bersiap untuk tidak membiarkan Chu Feng dan Ziling meninggalkan tempat ini. Adalah suatu keharusan untuk memaksa si cantik kecil Ziling tetap tinggal. Suara ini. Namun, pada saat yang sama suara Yan Yang Tian terdengar, alis Chu Feng sedikit terangkat. Segera setelah itu, ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah Yan Yang Tian, matanya langsung menyala dan dia gembira di dalam hatinya. Secara kebetulan, kemarahan yang telah lama terpendam di dalam hatinya muncul kembali di kepalanya. Itu karena Chu Feng mengenali Yan Yang Tian sekilas, kepala sekolah Ling Yun yang menginjak-injak sekolah naga biru dan hampir bunuh diri. Yan Yang Tian, apakah kamu mengingatku? Chu Feng tiba-tiba berteriak keras. Siapa kau? Setelah mendengar suara Chu Feng, raut wajah Yan Yang Tian tak dapat dielakkan berubah dan pada wajahnya yang awalnya tenang, keterkejutan yang tak tertandingi segera muncul. Dia mulai melihat ke arah Chu Feng lagi karena setelah mendengar suara Chu Feng, dia merasa suaranya cukup familiar. Sangat mirip dengan orang yang dikenalnya sebelumnya, dan orang itu juga orang yang paling dia takuti hari ini. Orang yang paling tidak ingin dia temui. Apa? Kau tidak ingat? Apa kau ingin aku mengingatkanmu? Chu Feng terus bertanya, dan saat dia berbicara, dia perlahan mendekati Yan Yang Tian. Itu kamu. Bagaimana mungkin? Kamu mengubah penampilanmu. Akhirnya, Yan Yang Tian membenarkan suaranya. Dia membenarkan nadanya. Dia membenarkan bahwa pemuda di depannya, tanpa diragukan lagi, adalah Chu Feng. Pada saat itu juga, ketakutan di hatinya menjadi sangat kuat. Kakinya benar-benar lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Namun segera setelah itu, dia melompat, naik ke langit, dan ingin melarikan diri melalui lubang besar yang dibuat Chu Feng dan Ziling. Kau pikir kau bisa lolos? Melihat itu, dengan sebuah pikiran, aura Chu Feng langsung naik ke tingkat ke-8 alam mendalam, lalu segera setelah itu, sebuah formasi roh tak berwujud muncul dan menyegel seluruh istana. Asteris Bum Yan Yang Tian tidak menyadari formasi roh yang dipasang Chu Feng. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melarikan diri, jadi siapa yang mengira bahwa ketika ia bertemu dengan penghalang tak berbentuk, dengan suara keras, kepalanya membentur formasi roh dan seketika, ia merasakan otaknya berdengung saat ia jatuh ke tanah sambil terluka parah. Lari. Semua orang lari. Setelah jatuh ke tanah, Yan Yang Tian tahu bahwa hari ini, malapetaka mendekat. Chu Feng memang menjadi sangat kuat seperti yang dikatakan rumor. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya dan berteriak pada orang-orang di istana. Kepala Sekte Yan, ada apa? Mereka yang tidak tahu segalanya tidak tahu mengapa Yan Yang Tian begitu takut. Kepala Sekte Yan, tidak perlu takut. Mereka hanya dua bocah nakal. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun, dan kami bisa menangkapnya hidup-hidup untukmu. Benar sekali. Bocah nakal ini terlalu sombong. Dia berani melukai Erniu kita dengan sangat parah dan bahkan menghancurkan alat kelaminnya. Kita harus membuatnya berharap dia mati saja. Adapun gadis nakal itu, hehe, bagaimana mungkin kita rela membunuh kecantikannya? Kita harus menjaganya dan kita akan menikmatinya perlahan-lahan. Saat ini, dia masih muda, tetapi jika dia berkembang di masa depan, dia pasti akan lebih menarik. Kelompok hewan itu masih belum tahu bahwa hari-hari terakhir mereka telah tiba. Mereka masih berpikir untuk menghajar Chu Feng lalu mempermainkan Ziling. Larilah, kalian sekelompok makhluk yang tidak mengenal hidup dan mati. Tahukah kalian siapa dia? Dia adalah Chu Feng. Yan Yang Tian berteriak keras. Apa? Chu Feng? Haha, kepala Sekte Yan, kamu benar-benar bisa membuat lelucon. Bagaimana penampilannya mirip dengan Chu Feng? Ya, leluconmu terlalu dingin, sama sekali tidak lucu. Kerumunan itu tertawa keras. Mereka semua mengira Yan Yang Tian sedang bercanda, karena mereka semua telah melihat poster buronan Chu Feng dan tahu seperti apa rupa Chu Feng. Ya, kepala Sekte Yan, leluconmu terlalu lucu. Bagaimana mungkin aku adalah Chu Feng? Semua orang melihat, apakah aku Chu Feng? Chu Feng juga tertawa terbahak-bahak bersama orang banyak. Dia tertawa sangat jahat. Pada saat yang sama, wajahnya juga mulai berubah. Dengan sangat cepat, wajahnya kembali ke penampilan aslinya. Wajahnya persis sama dengan yang ada di poster buronan. Ya Tuhan,
Kamu. Setelah melihat wajah Chu Feng saat ini, sekelompok orang yang masih tertawa terbahak-bahak langsung menghentikan senyum mereka. Wajah mereka berubah putih dari hitam, berubah ungu dari putih, dari itu menjadi hijau, dan dari hijau menjadi biru. Semua dari mereka memiliki ekspresi aneh. Jelas mereka masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa pemuda di depan mata mereka adalah Chu Feng. Asteris tepat pada saat itu, Ziling menyerang. Melihat penampilan kakak perempuan Arya yang menyedihkan, melihat para wanita yang dinodai sampai mati, melihat para gadis muda menangis telanjang, sebagai seorang wanita, Ziling benar-benar tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Asteris ledakan. Ziling memiliki kekuatan yang dahsyat, dan dia bahkan bisa melawan mereka yang berada di alam surga tingkat 4. Membunuh kelompok monster alam mendalam ini bahkan lebih mudah daripada menghancurkan semut. Kekuatan yang sangat besar mengalir keluar, dan hampir dalam sekejap, tubuh beberapa orang hancur. Orang-orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi genangan darah. Asteris pada saat yang sama, Chu Feng juga menyerang. Dia tidak menggunakan tekanan untuk membunuh, juga tidak menggunakan keterampilan bela diri untuk membunuh. Ia melesat ke arah Erniu, tiba-tiba melangkah, dan dengan sekali hembusan, ia menghancurkan otak Erniu. Asteris tak lama kemudian, Chu Feng melesat ke arah pria lain, mengulurkan kedua lengannya, dan seperti bilah tajam, menusuk dada pria itu. Kemudian, dia tiba-tiba merentangkan lengannya dan dengan paksa merobek tubuh pria itu menjadi dua. Orang yang baru saja dibunuh oleh Chu Feng itu memiliki tingkat kultivasi alam mendalam tingkat ke-8, namun di hadapan Chu Feng, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dia dengan mudah dibelah oleh Chu Feng. Sial, dia benar-benar Chu Feng. Dia pasti Chu Feng atau dia tidak akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu. Lari atau kita semua akan mati di sini. Pada saat itu, mereka akhirnya percaya bahwa pemuda yang muncul di depan mata mereka adalah Chu Feng dan wanita muda berpakaian ungu itu adalah Ziling. Selama mereka mengingat segala macam rumor tentang Chu Feng, perbuatannya, dan keajaiban-keajaibannya, rasa takut dalam hati mereka mulai menyebar dan mereka semua menjadi takut setengah mati dan bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Pada saat itu, mereka yang kurang berani langsung ketakutan dan kaki mereka lemas karena ketakutan. Mereka terduduk lemas di tanah dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Mereka yang sedikit lebih berani mulai berlari sekuat tenaga. Mereka ingin lari keluar dari pintu istana, tetapi formasi roh tak berbentuk sudah diletakkan di sana oleh Chu Feng. Dengan kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mendobrak formasi roh? Bagaimana mungkin mereka bisa mendobrak pintu dan keluar? Semua orang terkunci di sana. Yang menanti mereka hanyalah pembantaian tanpa ampun oleh Ziling dan Chu Feng. Yang menggelora di hati mereka adalah ketakutan yang bahkan membuat jiwa mereka gemetar. Namun, pada saat itu juga, orang yang memiliki ekspresi paling rumit tidak lain adalah Yan Yang Tian. Ia duduk tak bernyawa di tanah. Darah segar masih mengalir di kepalanya saat ia menatap Chu Feng yang membunuh bawahannya dengan cara yang kejam. Ada puluhan ribu pikiran di dalam hatinya. Itu karena ramalan yang dia buat saat itu menjadi kenyataan. Chu Feng memang akan berkembang, dan dia akan menjadi sangat menakutkan. Begitu mengerikannya sehingga bahkan dia tidak bisa mengatasinya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan datang begitu cepat, bahwa Chu Feng akan berkembang begitu cepat, dan juga bahwa Chu Feng akan menemukannya pada waktu yang begitu cepat dan muncul di hadapannya.